Materi yang akan kami jelaskan adalah sejarah sistem pendidikan dan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun dan peran pendidikan dalam pembangunan. Selamat menonton. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan dalam suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan juga evaluasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar relevan dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan peserta didik. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan suatu negara. Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan yang terus berubah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial, politik, dan juga budaya. Baik, adapun rumusan masalah yang kelompok kami rumuskan, yang pertama, mengapa kurikulum harus diubah dan diperbarui. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui. Perubahan dan pembaharuan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaharuan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mendirikan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti buku tulis, perangkat, dan teknologi, beserta juga dengan fasilitas yang ada. Yang kelima, menyongsong perubahan global. Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Beberapa yang mempengaruhi perubahan kurikulum antara lain. Yang pertama adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga adalah tuntutan global dan standar internasional. Tuntutan global dan standar internasional di dalam dunia pendidikan juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Yang keempat adalah konsultasi dan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Konsultasi dengan berbagai pihak membantu menciptakan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kelima adalah evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dan evaluasi dalam penelitian membantu mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dijadikan acuan perubahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah yang pertama, Rencana Pelajaran 1947.
Kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka menekankan pada pendidikan kewarganegaraan dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Fokus pada pengembangan disiplin ilmu dengan pembagian materi pelajaran yang lebih terstruktur. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Menekankan pada pembentukan watak dan kepribadian dengan pendidikan berbasis pada nilai-nilai sosialisme. Yang keempat, Kurikulum 1968. Memperkenalkan mata pelajaran wajib dengan penekanan pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, Kurikulum 1975. Atau kata lain, mengintegrasikan pendekatan sistem pendidikan yang lebih terorganisir dengan kurikulum yang mencangkup ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang keenam, Kurikulum 1984. Menekankan pada pengembangan kompetensi sistem dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang lebih praktis. Yang ketujuh, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Yang kedelapan, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004. Berorientasi pada penguasaan kompetensi siswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kesembilan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP atau 2006. Memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ke-10, Kurikulum 2013 atau K13 berfokus pada pengembangan karakter, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif. Yang ke-11, Kurikulum Merdeka mengedepankan kebebasan belajar dengan memberikan ruang lebih untuk kreativitas dan inovasi serta berorientasi pada potensi dan kebutuhan individu siswa. Tantangan pendidikan di Indonesia tahun 2024. Ketimpangan akses pendidikan. Masih terdapat ketimpangan yang besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan fasilitas pendidikan yang terbatas di daerah terpencil. Kualitas pendidikan. Meskipun ada banyak penting kualitas pendidikan di Indonesia masih bervariasi antara provinsi dan kabupaten atau kota. Kesenjangan kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pendidikan influx. Tantangan dalam menyediakan pendidikan yang influx bagi anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak dari kelompok rentan. Ada beberapa contoh pendidikan. Yang pertama, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan masih rentan dan rendah. Yang kedua, biaya pendidikan. Biaya pendidikan masih mahal sehingga penting untuk mewujudkan pendidikan gratis. Yang ketiga, akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan seperti kurang alat laboratorium. Di sini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjadi revolusi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap secara perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.